Halo friends, seperti biasa, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita serial bertemakan zombie lagi yang berjudul All of Us Are Dead. Ya udah yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Hisu yang baru saja melahirkan dan ia melakukan persalinan itu seorang diri di kamar mandi yang berada dekat dengan taman kanak-kanak. Hisu memutuskan untuk meninggalkan anaknya karena ia merasa tidak mampu mengurus anaknya seorang diri. Terlebih lagi kini ia masih duduk di bangku SMA. Ketika Jae-ik tengah sibuk menginterogasi Pak Li, sesaat setelah itu Jae-ik diminta untuk ikut rapat membahas tentang keadaan darurat yang menimpa seperempat kota Hyosan saat ini. Beralih kepada SMA Hyosan di mana ketika Suhyuk tengah melarikan diri ia dikagetkan oleh para zombie yang jatuh. Dan beruntungnya Jongsan berhasil selamat namun tepat di bawah kakinya terdapat zombie yang tengah berusaha untuk menggigitnya. Jongsan sendiri nampak kesusahan dalam menjatuhkan zombie tersebut. Untuk itu Suhyuk berinisiatif membantu Jongsan. 야, 더 떨어뜨려, 빨리 떨어뜨려. 하고 있다고. 야, 내가 갈게. 야, 맨수 위에. 맨수다. 야, 정세야. 가만히 있어봐. 내가 도와줄게. 야, 허리. 야, 끌어안지 마, 징그러. 뭘 끌어안해, 병신아. 꺼져. 좋냐? 뭘 끌어안해, 병신아. 문 좀 닫으라고! 정상이 들어오는데 안 보여. 들어와야 문을 닫을 거 아니야. 재수없어, 기생새끼. Nayun menyebut Gyeongsu sebagai pembansos, yaitu penerima bantuan sosial. Hal itu wajar saja jika Gyeongsu kesal kemudian mendorongnya, tetapi pertengkaran itu langsung dilerai oleh Ibu Prak. Meski Ibu Prak tahu siapa sebenarnya yang salah, tetapi Ibu Prak tidak menyalahkan satu pihak saja, melainkan Ibu Prak menyalahkan keduanya. Hal ini ia lakukan agar Nayun murid egoisnya tidak tersinggung. Para murid kemudian memberitahu Ibu Prak bahwa mereka sudah melapor pihak kepolisian maupun regu penyelamat, namun hingga kini mereka tidak kunjung datang. Mereka menduga awal mula penyebaran virus di sekolah ini berasal dari Yeonju yang menggigit perawat. Yeonju yang dilarikan ke rumah sakit hanya semakin memperburuk keadaan. Dari fakta itu, mereka membuat kesimpulan berarti pihak kepolisian maupun regu penyelamat sedang sibuk dengan penyebaran yang berada di rumah sakit dan mungkin sudah menyebar ke selain rumah sakit. Tidak menyerah sampai di situ, Junyoung pun berinisiatif untuk kembali menghubungi pihak yang berwajib melalui jaringan internet dari komputer, terutamanya melihat apa yang menjadi topik viral di hari ini. Ketika Hisu tengah berjalan tanpa rasa semangat, tiba-tiba saja mobil polisi langsung membelok paksa dan menabrak yang berada di hadapannya. Dan beruntungnya Hisu tidak tertabrak. Hisu dibantu oleh ibu-ibu komplek untuk berdiri. Yang membuat saya jengkel di sini, pria ini bukannya membantu melainkan pria ini malahan melakukan rekaman video dan mengambil keuntungan dari rekaman video yang ia rekam. Tiba-tiba saja polisi tersebut berubah menjadi zombie dan menginfeksi yang lain. Hisu yang mempunyai hati nurani memutuskan untuk kembali mengambil bayinya. Berpindah dengan SMA Hyosan, mereka membuka Facebook untuk mengetahui apa yang sedang viral atau menjadi topik hangat di hari ini. Video yang direkam oleh si bapak tadi berhasil diunggah dan dimasukkan ke dalam Facebook. Alhasil video tersebut pun kini menjadi topik perbincangan. Namun tiba-tiba 우리 누구 아는 사람 있어? 아니. 놀래라. 들어온다.
괜찮아. 집 빠져. 다들 괜찮냐? 축하팬 씨. 나 괜찮지. 야, 너 Di balai kota ini, Pak Nam mencoba menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada pria tersebut. Singkat cerita, regu penyelamat satu belum tahu bahwa itu adalah zombie yang penyebarannya melalui gigitan. Jadi mereka masih menganggap itu masih manusia. Dikhawatirkan lidah si pria tergigit, maka dari itu mereka memutuskan untuk menyumpalnya. 야, 물렸어? 괜찮아, 살짝 물렸어. 가만. 구급 1등 수신. Para regu penyelamat diminta untuk kembali ke markas untuk menghadiri rapat yang akan membahas permasalahan saat ini. Hidung Gyeongsu yang berdarah itu lantas menjadi pertanyaan teman-temannya, apakah Gyeongsu tergigit ataukah tidak. Nayeon si cerewet sekaligus egois langsung mengambil kesimpulan bahwa Gyeongsu terinfeksi. Hal itu terlibat dari lengannya Gyeongsu. Namun pernyataan itu dikekang keras oleh Gyeongsu bahwa mimisan ini terjadi karena Suhyok tadi tidak sengaja memukulnya dengan alat pel, dan luka yang berada di tangannya sendiri adalah bekas goresan saat mengambil komputer. Tanpa pikir panjang, Cheongsan besertakan teman-teman lainnya langsung mengecek lengan sahabatnya. Lengannya Gyeongsu bukanlah bekas gigitan, melainkan itu adalah luka. Bahkan Ibu Park membenarkan pernyataan Gyeongsu itu. 긁힌 거 맞아. 확실해. 물린 자국은 없고 긁힌 거네. 다행이다. Karena Nayeon telah salah, maka dari itu Daesu besertakan teman-teman lainnya meminta untuk Nayeon melakukan permintaan maaf terhadap Gyeongsu. Akan tetapi Nayeon si ego enggan untuk melakukan permintaan maaf itu. Bahkan perdebatan masih saja berlanjut. Melihat perdebatan anak muridnya yang tidak kunjung usai, Ibu Park berinisiatif agar Gyeongsu diam di ruang rekaman selama 10 menit untuk memastikan benar atau tidaknya pernyataan Nayeon itu. Jangankan 10 menit, Gyeongsu siap untuk berdiam di ruang rekaman selama 1 jam. Jika Gyeongsu tidak berubah, maka Nayeon harus mau melakukan permintaan maaf. 경수 너는 녹음실에 10분만 들어가 있을래? 그냥 1시간 있을게요. 그렇게 좀 해줄래? 변하는 거 보니까 5분도 안 걸리던데 무슨 1시간이냐? 우리 서로 믿는 방법을 배운다고 생각하자. 아무 일 없으면 진심으로 사과할 거지? 네. 경수 믿어요. 1시간 있다 봐. Agar bisa keluar dari kantin ini, Guinam menggunakan cara jahat, yaitu Guinam mengeluarkan temannya terlebih dahulu yang berguna untuk mengalihkan perhatian zombie, baru kemudian disusul dengan Guinam. 너한테 엄청 달려들잖아. 냄새 맡고 오는 거 아닐까? Mereka yang terjebak di sekolah mulai mempelajari sedikit banyaknya tentang zombie, di mana zombie lebih sensitif dengan yang namanya suara. Sembari menunggu Gyeongsu keluar dari ruang rekaman, beberapa dari mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Baru nanti setelah Gyeongsu keluar, mereka akan membuat rencana baru. Cheongsan sendiri sedang berusaha menyemangati seorang Onjo, karena Onjo baru saja kehilangan isak sahabatnya. Meski di samping Cheongsan tahu untuk siapa perasaan Onjo, tetapi ia tidaklah egois. Scene kemudian beralih pada ibunya Cheongsan, di mana ibunya Cheongsan kini tengah membuat desain baru untuk restorannya. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya yang sayang terhadap anaknya, banyak cara orang tua mengungkapkan sayang kepada anaknya, termasuk ibunya Cheongsan yang mengungkapkan rasa sayangnya dengan menaruhkan gambar putranya di restorannya. Mereka yang masih beraktivitas di sini belumlah mendengar berita tentang apa yang terjadi saat ini di sebagian kota Hyosan.
Yosan. Dan ketika Ibu Jeongsan memasuki restorannya, sesaat pandangannya teralihkan oleh sebuah berita yang dihadirkan di televisi. Berita itu membahas tentang serangkaian insiden yang terjadi di kota Yosan. Menteri Kesehatan menginformasikan bahwa ini adalah virus berbahaya yang sangat menular. Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, rata-rata para korban menunjukkan gejala yang sama. Korban yang terinfeksi menjadi sangat agresif. Pemerintah sendiri menetapkan status serius dan akan mengerahkan segala upaya mencegah penyebaran virus ini ke luar kota Yosan. Dan pemerintah sendiri telah mengeluarkan perintah evakuasi penduduk kota Yosan. Warga yang melihat tayangan ini diharap untuk segera meninggalkan kota. Mendengar berita itu, lantas ibunya Jeongsan langsung menghubungi pihak sekolah dari SMA putranya. Namun sayangnya ruang guru tempat telepon berada sudah dipenuhi oleh zombie. Tanpa berpikir panjang, ibunya Jeongsan langsung mengambil tindakan untuk menjemput putranya dengan menggunakan motor yang biasa ia gunakan untuk mengantarkan pesanan. Pak Nam baru mendapati informasi dari ketuanya yang berada di markas bahwa itu adalah virus dan penularannya melalui gigitan. Spontan Pak Nam langsung melihat rekan kerjanya yang baru saja tergigit dan tiba-tiba 선배님, 저기 보자가 아까 저러다가 선배님 똑같네. 죽었나? 뭐 할 거야? Pak Nam langsung menugaskan untuk mengikatnya. Singkat cerita, polisi mulai memberlakukan penghadangan di persimpangan guna untuk mencegah zombie masuk. Polisi hanya ditugaskan untuk menghadang dan tidak dibolehkan memberikan perlawanan menggunakan senjata. Karena menurut Menteri Kesehatan, mereka yang terinfeksi masih bisa disembuhkan. Ibunya Jeongsan memberitahu bahwa putranya sekolah di SMA Hyosan dan ini adalah salah satu yang biasa dilalui untuk ke sekolah putranya. Karena itu adalah wilayah yang paling berdampak, maka dari itu polisi meminta ibunya Jeongsan untuk kembali. Tidak kehabisan akal dan demi menyelamatkan putranya, ibunya Jeongsan menggunakan alternatif jalan lain. Ibunya Jeongsan bertanya pada Hisu selaku teman sekelas putranya apakah sekolah masih aman. Namun Hisu hanya meminta maaf saja karena telah membuat ibu dari temannya jatuh. Lalu ia pun pergi tanpa menjawab pertanyaan dari ibu temannya. Ternyata alasan Hisu tidak menjawabnya karena ia tengah berusaha untuk kabur dari kejaran zombie dan memprioritaskan anaknya. Tanpa berpikir panjang, ibunya Jeongsan juga langsung melarikan diri. Dari atas itu, Mijin dan Hari melihat situasi di luar sudah sangat amat kacau. 어떻게 우리? 담배 있냐? 담배 안 펴. 일단 나가자. 지금 보이면 다 잡아먹을 텐데. 야, 너 무기나 만들어. Sebelum pergi dari sini, Mijin dan Junseong akan terlebih dahulu membuat senjata. Sementara itu, Jeongsan dari luar ruang rekaman berusaha untuk menghibur Gyeongsu sahabatnya. 뭐, 병신 저거.
선생님. Sudah 30 menit berlalu tapi Gyeongsu belum berubah. Hal ini menandakan bahwa Gyeongsu tidaklah terinfeksi. Tanpa pikir panjang, Ibu Prak langsung memasuki ruang rekaman untuk menemui muridnya. Singkatnya, Gyeongsu tidak ingin keluar sebelum 1 jam. Hal tersebut terpaksa Gyeongsu lakukan agar Nayeon mempercayainya. Semua dari mereka lantas memandangi Nayeon, di mana semua dari mereka membenci sifat Nayeon. Ibu Prak menagih janji Nayeon, yaitu Nayeon harus minta maaf kepada Gyeongsu. 30분 지나면 사과하기로 한 거. 약속한 거 기억하지? 네. (30분) 지났어. 알겠어요. 간다. 야, 다친 데는 어때? 뭔 상관인데? 오. 야, 말한다. 분위기 좋아. 그치? 봐봐. 쟤네 진도 진짜 뜬금없다. 미친 손 잡았어, 대. 교수 저런 취향이었냐? 널 지금 몰라. 평소에 내가 너 무시했던 거 알지? 되긴 뭐가 돼? Teman-temannya yang berada di luar mengira bahwa Nayeon di dalam situ melakukan permintaan maaf. Tetapi faktanya setelah Nayeon mengelap luka Gyeongsu, Nayeon malahan kembali merendahkannya, yang tentunya hal itu membuat Gyeongsu emosi. Teman-temannya sudah kesal dengan Nayeon, malahan Nayeon membuat teman-temannya kesal lagi, terutamanya Ibu Prak. Menurut saya dengan sifatnya Nayeon itu sungguh-sungguh sangat bego. Karena jika bukan karena teman-temannya, pastilah Nayeon sekarang sudah menjadi zombie. Tiba-tiba saja 기생수 새끼. 선생님이랑 약속했잖아. 네 생각만 해서 그런 거잖아. 잘못한 거 없어요. 내 말이 맞으면 어쩔 건데? 봐. 왜? 감염 26일째. 봤지? 이래도 내 말이 틀려? 야, 씨발. 빨리 내보내. 아, 빨리 좀 내보내라고! 아 씨발 나 아니라고. 아니. 형사나 나 어떡해? 너가 왜? 세상아. 와. 뭐해? 쟤 빨리 나가라 그래. 씨발 왜 나가. 나가라고! 야야 내가 니들 왜 물어? 우리 씨발 나 친구인데 나갈 거라고. 내가 빨리 나갈게. 다들 고마웠어.
Demi kebaikan buah hatinya, Hisu yang sudah terinfeksi langsung mengikat dirinya sendiri di dalam sini agar ketika ia berubah, ia tidak menggigit buah hatinya. Di samping itu, tangisan si bayi mengundang para zombie untuk datang, tetapi para zombie tidak dapat masuk. Informasi yang disampaikan kepada Kapten Nam langsung ia sampaikan kembali kepada mereka yang berada di balai kota ini. Ini adalah Enhi, seorang anggota dewan. Enhi bertanya sampai kapan kita harus diam di sini. Dijawablah oleh Kapten Nam sampai helikopter tiba di atap. Mendengar itu, Enhi selaku anggota dewan meminta untuk diprioritaskan keselamatannya. Hal itu sendiri didukung oleh ajudan Enhi. Namun Kapten Nam tetap mengikuti peraturan yang ada, yaitu memprioritaskan yang tua dan sakit kritis, bukan orang yang berstatus atau yang memiliki jabatan, sehingga mereka akan menunggu lebih lama untuk dievakuasi. Emang kebiasaan jabatan tertinggi suka mendiskriminasi. Untuk kemudian Kapten Nam mencoba untuk menghubungi wali kelas Onjo, yaitu Ibu Prak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa HP Ibu Prak tidak ada di saku celananya, yang otomatis Ibu Prak tidak bisa mengangkatnya. Tidak menyerah sampai di situ, Kapten Nam mencoba untuk meminta informasi tentang keadaan SMA Hyosan kepada rekan-rekannya melalui walkie-talkie-nya. Namun sayangnya semua dari rekan-rekannya tidak ada yang menjawab, yang kemungkinan sedang sibuk-sibuknya. Kepergian Gyeongsu tersebut membawa kesedihan yang cukup mendalam bagi teman-temannya terkecuali Nayeon. Namra kemudian angkat bicara dengan mengatakan bahwa Nayeon lah sebenarnya pelakunya. 아까 봤어. 그게 무슨 말이야? 내가 안 그랬다고. 네가 그런 거 맞잖아. 내가 안 그랬어. 아까 우리 다 경수 보고 있을 때 너만 뒤에 있었지? 내가 데리고 나올게. 너 저기 모든 비 손수건으로 닦았지? 아니? 안 그랬어. 너 주머니에 손수건 있지? 있으면? 꺼내라고. 싫다고. 한 장이면 다야? 한 장이면 다야? 그게 진짜면 나연이가 경수 죽였다는 말밖에 안 돼. 양년이 진짜. 여기 있다. 됐냐? 피 묻었네. 경수 상처 닦아준 거야. 자신 있으면 네 상처도 닦아보라고. 그럼 네 상처에 대봐. Sebagai orang yang paling smart di kelasnya, tentunya Namra bukanlah orang yang bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Jika memang itu bukan darah zombie, Namra meminta untuk Nayeon mengusap lukanya dengan sapu tangannya. Akan tetapi Nayeon enggan melakukan itu, karena sekarang sudah terbukti mereka pun lantas mengecap Nayeon sebagai pembunuh. Jeongsan sendiri yang kesal lantas langsung mendorong Nayeon. Jujur saja, kenyataan hilangnya sahabatnya sangat berat bagi Jeongsan. Dapat dilihat tadi ketika Jeongsan mencoba memancing sahabatnya untuk keluar. 너 살인자야. 다 필요 없어. 얘들아, 어떤 상황이 와도 절대 죽지 마. 그리고 그 누구도 죽게 만들지 마. 누군가를 죽음으로 내몰면 사는 게 아무것도 아니게 돼.
Benar apa yang dikatakan Ibu Prak, jika membuat orang lain mati maka bertahan hidup menjadi tidak berarti. Intinya Ibu Prak meminta untuk murid-muridnya menjaga satu sama lain dan bukan saling mencelakai. Ini adalah senyuman terakhir Ibu Prak kepada muridnya, lalu kemudian Ibu Prak memutuskan untuk pergi. Yang ternyata Ibu Prak mencoba untuk menyelamati Nayeon. Para murid tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini selain bersedih. Sedih atas perginya Ibu Prak beserta Gyeongsu. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh salah seorang vlogger ternama yang mempunyai banyak pengikut, di mana vlogger ini sering melakukan pembuktian atas sesuatu yang belum pasti kebenarannya alias masih samar-samar. Oke, vlogger ini kita panggil saja Otto. Selang kurang lebih 10 jam dari penyebaran wabah virus zombie, kini Otto mendapati tantangan dari followernya untuk datang langsung ke kota Hyosan, tujuannya untuk membuktikan benar atau tidak zombie itu ada. Otto kemudian memperlihatkan keadaan sekitar jalan tol yang ingin menuju kota Hyosan sangat banyak mobil. Faktanya akses menuju kota Hyosan memang ditutup guna untuk mencegah penyebaran virus. Untuk ke kota Hyosan, Otto rela meninggalkan mobilnya dan mendaki gunung. Di atas Otto menunjukkan bahwa itu adalah kota Hyosan yang ingin kita kunjungi. Sebelum menuju kota Hyosan, Otto sudah mempersiapkan peralatannya, baik itu topeng, helm, dan beberapa pelindung lainnya. Serta Otto juga membawa persediaan makanan. 구독, 좋아요 눌러 달라기를. Jujur saya pribadi tertawa melihat ini karena vlogger yang satu ini sangat-sangat menggambarkan apa yang terjadi saat ini, di mana challenge dari follower lebih diprioritaskan daripada nyawanya. Memang dapat kita lihat penontonnya sangat bejibun, begitupun komennya, tetapi apakah itu sebanding? Sementara itu ibunya Cheongsan berhasil melarikan diri dari kejaran zombie, dan kini ia berusaha untuk menghindari kejaran itu dengan mengumpat. Akhirnya ibu Cheongsan berhasil sampai di lapangan sekolah SMA Hyosan, dan orang pertama kali di sini yang ia lihat adalah sahabat dari putranya, yaitu Gyeongsu. Ibunya Cheongsan tidak melihat bahwa sahabat putranya telah menjadi zombie, sehingga ia dengan pedenya menghampiri Gyeongsu untuk bertanya di mana putranya. 괜찮아? 힘내, 정산아. Tadi meninggalnya Isak sahabatnya Onjo, Cheongsan yang menghibur Onjo, dan sekarang giliran Onjo lah yang mencoba untuk menyemangati seorang Cheongsan. 아줌마 치킨 먹고 싶다. 짜다며. 딴 데 맛있어. 먹자. 끝나면 나가서 먹자. Di saat semuanya terdiam memikirkan kehidupan yang hanya sementara ini, kemudian Suhyuk bertanya pada teman-temannya apakah tidak ada yang ingin ke toilet. 화장실 가고 싶은 사람 없냐? 우리도 가야 되긴 한데 밖에 못 나가잖아. MG dan Cheolsu sejak dari pagi berada di atap ini dan berharap ada helikopter yang datang untuk menyelamatkannya. Jika dilihat dari fakta yang ada, helikopter nampak beberapa kali melalui sekolah ini, tetapi tim penyelamat tidak ada yang datang. Terlebih lagi keduanya sudah sejak pagi di atas sini, karena bagi MG semua orang di sekolah ini sama saja, yaitu sama-sama menyebalkan. Maka dari itu MG sangat berharap semua yang berada di sekolah ini menjadi zombie dan bila perlu sekolah ini habis terbakar. 학교가 다 불타버렸으면 좋겠어. 아무것도 안 남게. 그치? 진짜 불이라도 나서 다 죽어버렸으면 좋겠다. Balik lagi kepada mereka, di mana semua dari mereka kebelet, yaitu kebelet untuk buang air kecil, dan hanya ada satu orang yang kebelet untuk buang air besar, yaitu hanya Daesu. Oleh karenanya di ruangan ini tidak ada toilet. Daesu pun mempunyai ide bagus, yaitu 나 좋은 방법이 있어. 남자랑 여자랑 교대로 싸는 거야. 야, 그럼 똥은 여기서. 아직 미쳤나봐. 일단 바지를 내리고 매달려. 말이 되는 소리를 해야지. 노라이네.
Menurut Daisu itu adalah ide bagus, tetapi menurut teman-temannya itu adalah ide konyol. Untuk kemudian Onjo menyarankan agar membuat toilet yang terpisah dengan ruangan tempat mereka duduk saat ini. Singkat cerita, Pak Nam selaku kapten dikabarkan bahwa helikopter akan dikirim esok pukul 11 siang. Informasi itu pun langsung ia sampaikan kepada yang lainnya. Asisten Enhi komplain mengapa harus pukul 11 siang dan bukan 11 malam ini. Ini yang terkadang saya benci dari perilaku para petinggi, yaitu selalu saja mendiskriminasi. Biasanya para petinggi jika ada bansos membantu keluarganya atau orang terdekatnya terlebih dahulu dan bukan melihat sekelilingnya. Balik ke topiknya, mereka semua akan bermalam di sini, barulah esok pukul 11 mereka akan dijemput dengan menggunakan helikopter. Di samping itu, mereka yang terjebak di sekolah sedang bekerja sama untuk membuat toilet, begitupun terhadap Pak Nam, ayahnya Onjo yang juga terjebak di balai kota. 자, 대소변이 잘 흡수되도록. 이런 엉덩이 대수가 엉덩이가 크잖아. 없어. 변기 만들고 있다지 않았어? 야 휴지 가져가. 씨 오줌. 왜? 아 오버하지 마 새끼야. 너 그냥 안에 들어가 있어라. 냄새나? 야이씨. Selepas semuanya membuang air, baik itu air kecil maupun air besar, mereka pun lantas berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Namra sebagai siswi yang smart telah mengamati keadaan sekitar dari sini, di mana semua lampu pertokoan dan apartemen mati, serta juga tidak terlihat orang. Ada dua kemungkinan jawabannya, mereka melarikan diri atau telah banyak yang terinfeksi. Jikalau harus menunggu tim penyelamat datang, sampai kapan mereka akan menunggu? Di samping itu, belum tentu juga tim penyelamat akan datang menyelamatkan mereka, karena jika melihat faktanya, sedari tadi helikopter melintasi sekolah ini, tetapi mereka yang berada di helikopter mengabaikannya. Ini adalah fakta yang harus mereka terima dan mereka harus segera bertindak. Suhyok menyarankan untuk lebih baik istirahat terlebih dahulu karena sekarang sudah malam. Masih di malam yang sama, Pak Nam meminta izin kepada Enhi selaku anggota dewan bahwa ia harus segera pergi ke SMA Hyosan untuk menemui Onjo, putrinya. Seperti biasanya, kebanyakan anggota dewan pada umumnya yang pintar ngomong. Enhi meminta untuk Pak Nam fokus pada prioritas misinya. Alasannya karena misi Pak Nam menyelamatkan orang banyak, sedangkan Onjo hanyalah satu orang. Kesimpulannya, menyelamatkan orang banyak lebih penting dibanding menyelamatkan orang yang paling berharga. Mendengar nasihat itu, lantas Pak Nam memutuskan untuk membatalkan niatnya dan berfokus untuk menyelamatkan orang banyak, termasuk mereka yang berada di balai kota ini. Guinam sendiri akhirnya berhasil keluar dari kantin dan kini ia sedang berusaha untuk keluar dari sekolah ini. Minja, Jun Seong, Mijin, dan Hari masih stay di kamar mandi dan belum bertindak lagi. Oto, si vlogger yang mempunyai banyak follower dan menyukai tantangan, kini tengah mengumpat dari kejaran zombie. Oto juga telah menghubungi pihak kepolisian, tetapi pihak kepolisian tidak mengangkatnya. Untuk kemudian Oto pun memutuskan untuk bergerak untuk mencari persembunyian lainnya yang lebih aman. 일단은 아무도 없는 것 같습니다.
Selepas Jae-ik rapat bersama dengan kepolisian lainnya, Jae-ik benar-benar dibuat emosi oleh kegilaannya Pak Li karena jika Pak Li tidak membuat virus itu, maka kota Hyosan akan baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui, alasan Pak Li sendiri membuat virus itu didasari karena putranya yang sering kali dibully dalam waktu yang lama. Bahkan pembulian itu sudah masuk dalam sidang yang dihadirkan oleh guru-guru maupun kepala sekolah. Yang membuli seperti biasa pelakunya adalah Guinam beserta para jamet lainnya. Namun karenanya sidang tersebut tidak membuahkan hasil yang baik bagi para korban, Pak Li pun kemudian memutuskan untuk membuat virus itu, tetapi Pak Li tidak memikirkan konsekuensinya. Ini adalah gambar ketika putranya Pak Li dibully. 아빠, 나 그냥 죽고 싶어. 그래서 아들을 바꾸기로 했어요. 죽지 않기만 바랬어요. Di luar markas juga polisi tidak diberikan senjata untuk melawannya, melainkan para polisi hanya diberikan instruksi untuk menghadangnya saja. Mungkin pihak kepolisian berpikir bahwa mereka yang terinfeksi masih bisa untuk disembuhkan. Maka dari itu pihak kepolisian memutuskan untuk menghadang daripada menembaknya. Jae-ik dan Pak Li masih menduga markas polisi masih aman dan belum ada yang terinfeksi. Tetapi pemerintah mengharuskan untuk wilayah yang terjangkit harus pergi ke pengungsian. Dan kini keduanya sedang berusaha untuk itu. Namun tiba-tiba 학교 과학실에 내 노트북이 있어. Pak Li rela mengorbankan dirinya guna untuk Jae-ik bisa lebih mudah untuk pergi dari sini. Pak Li sudah terinfeksi, tetapi jika kita coba perhatikan dengan seksama, tingkat kesadarannya Pak Li masih berada pada titik normalnya. Dan itu sangat-sangat berbeda dengan zombie pada umumnya. Jae-ik berhasil menyelamatkan orang yang tadi terhimpit oleh mobil. Pria ini bernama Ho-cheol. Jae-ik memberikan informasi kepada Ho-cheol bahwa kita harus pergi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberitahukan kepada mereka bahwasannya SMA Hyosan terdapat sebuah ruangan lab science, dan di dalam lab science itu terdapat sebuah laptop yang kemungkinan mampu menjawab tentang apa yang terjadi saat ini. Jae-ik sengaja memberikan informasi ini kepada Ho-cheol karena jika Jae-ik meninggal, maka Ho-cheol bisa melanjutkannya. Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka pun bergegas ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau singkatnya BNPB dengan cara mengumpat dari satu titik ke titik yang lainnya. Singkat waktu, pagi pun tiba. 아무도 안 왔어. 없어. 미치겠다. Oleh karenanya, tim penyelamat tidak ada yang datang ke sekolah ini. Lantas Hari memutuskan untuk lebih baik pergi dari sini dan bertarung melawan zombie. Tetapi sebelum pergi, Hari harus mencari adiknya terlebih dahulu yang merupakan anak kelas 11. Pencarian adiknya Hari akan dibantu oleh Mi-jin dan Jun-seong, teman barunya. 존나 멋있어. 아씨.
Berhubung banyaknya pesawat yang lalu lalang mengevakuasi warga di kota Hyosan ini, mereka pun lantas berinisiatif untuk memasang sinyal bantuan semacam SOS yang tujuannya agar mereka yang berada di helikopter melihat bahwa di sekolah ini masih ada yang belum terinfeksi. Jika bisa menunggu, mereka semua akan menunggu, tetapi normalnya manusia 3 hari tanpa air, 3 pekan tanpa makanan pastinya akan meninggal, dan mereka tanpa makan maupun minuman sudah berlangsung selama sehari, yang mungkin setelah hari ini akan hadir yang namanya gejala dehidrasi. Onjo dan kawan-kawan dilema antara stay di sini dan menunggu ketidakjelasan datangnya tim penyelamat atau mengambil tindakan berisiko, yaitu keluar dari sini dan memasang sinyal bantuan semacam SOS. Sementara itu NG baru mendapati informasi dari Cheolsu bahwa video dirinya tanpa busana akan diunggah ke media sosial secara otomatis tepat jam 9 pagi ini. Untuk kemudian NG memutuskan untuk pergi ke ruang guru, di mana dalam ruang guru tersebut adalah tempat penyimpanan ponsel, baik itu ponsel murid maupun guru-gurunya. Di sana nantinya NG akan menghancurkan seluruh ponsel yang ada agar video mengenai dirinya tidak dilihat. Meski Cheolsu mempunyai rasa terhadap NG, tetapi jika harus mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke ruang guru, Cheolsu memilih untuk stay di sini. Singkat cerita, Cheongsan juga akan pergi ke ruang guru untuk mengambil ponsel yang tujuan utamanya adalah mencari informasi melalui media sosial. Tidak mungkin rasanya jika Cheongsan hanya pergi seorang diri. Untuk kemudian Soo-hyuk pun turun tangan untuk ikut membantu. 조심해. 안에 들어갈 수 있어? 어떻게 할 거야? 밑으로 매달려서 지나가자. NG tidak akan diserang lagi oleh para zombie. Hal itu karena NG kini sudah mengalir darah zombie dan hanya tinggal menunggu waktu untuk berubah. Hal ini jelasnya membuat NG lebih mudah untuk masuk ke ruang guru. Sementara itu Cheongsan dan Soo-hyuk juga kini berhasil memasuki ruang guru melalui jendela. Namun tiba-tiba saja keduanya dikagetkan oleh sebuah suara yang mengundang perhatian keduanya untuk mencari tahu suara apa itu. Ternyata suara itu adalah suara NG yang tengah berusaha untuk menghancurkan seluruh ponsel yang ada. Jika saja NG menggunakan logikanya, mungkin akan lebih baik stay di atap bersama Cheolsu ketimbang harus ke ruang guru, mengorbankan nyawanya hanya untuk menghancurkan seluruh ponsel yang ada. Yang faktanya ponsel-ponsel tersebut tidak akan lagi digunakan oleh pemiliknya karena pemiliknya sudah banyak yang telah berubah. Ketika Cheongsan mencoba untuk mengambil salah satu ponselnya yang dekat dengan dirinya secara diam-diam, namun tiba-tiba saja pandangan NG teralihkan kepadanya. Sekarang